Planet kita, rumah bagi miliaran kehidupan, adalah sebuah kanvas luas yang dilukis dengan keajaiban dan keindahan yang tak terhingga. Namun, di balik lanskap yang kita kenal, tersembunyi sudut-sudut gelap dan teka-teki yang menantang pemahaman kita. Hari ini, saya, Armando Bali, akan mengajak Anda dalam sebuah perjalanan, bukan untuk mengagumi apa yang kita ketahui, tetapi untuk merenungkan apa yang tidak kita ketahui. Kita akan menjelajahi beberapa misteri dunia yang paling membingungkan dan belum terpecahkan. Fenomena yang telah membuat para ilmuwan dan penjelajah menggaruk-garuk kepala selama berabad-abad. Ini adalah kisah-kisah yang berada di perbatasan antara fakta dan fiksi, antara realitas dan hal yang tak dapat dijelaskan. Pernahkah Anda menatap peta tua dan bertanya-tanya tentang daratan yang pernah ada, tetapi kini telah lenyap tanpa jejak? Pulau-pulau yang dulu menjadi tujuan para pelaut, kini hanya menjadi legenda, catatan kaki dalam sejarah maritim. Atau mungkin, di tengah keheningan malam, Anda pernah mendengar suara aneh yang seolah turun dari langit. Gema misterius tanpa sumber yang jelas, fenomena yang dilaporkan di seluruh dunia, dari kota-kota padat hingga pedesaan terpencil. Suara-suara ini, seperti pulau-pulau yang hilang itu, adalah pengingat bahwa dunia kita masih menyimpan rahasia yang dalam dan tak terduga. Dalam ekspedisi kita kali ini, kita akan menyelami pertanyaan-pertanyaan ini lebih dalam. Kita akan menelusuri jejak pulau-pulau hantu, mempertanyakan kemungkinan adanya dunia lain yang berjalan paralel dengan dunia kita, dan mengintip ke tempat-tempat paling terlarang di muka bumi. Setiap misteri adalah sebuah pintu menuju kemungkinan yang tak terbatas. Sebuah undangan untuk mempertanyakan asumsi kita tentang alam semesta. Jadi, siapkan diri Anda, buka pikiran Anda, dan mari kita bersama-sama memulai penjelajahan ke dalam wilayah yang tidak diketahui, di mana setiap bayangan bisa menyembunyikan kebenaran yang luar biasa. Di hamparan lautan yang luas, di mana cakrawala bertemu dengan air, para kartografer kuno dengan susah payah memetakan dunia. Setiap garis yang mereka goreskan di atas perkamen adalah bukti penemuan dan keberanian. Namun, sejarah kartografi juga dipenuhi dengan anomali. Pulau-pulau yang muncul di peta selama berabad-abad, hanya untuk kemudian menghilang seolah tak pernah ada. Salah satu contoh yang paling terkenal adalah Pulau Sandy, yang terletak di Laut Koral antara Australia dan Caledonia Baru. Selama lebih dari 100 tahun, pulau ini tertera di berbagai peta maritim, dan bahkan di Google Earth, sebuah daratan yang cukup besar di tengah samudra. Para pelaut merencanakan rute mereka di sekitarnya, dan para ilmuwan memasukkannya ke dalam model geologi mereka. Namun, pada tahun 2012, sebuah ekspedisi ilmiah dari Australia berlayar ke koordinat yang tepat di mana Pulau Sandy seharusnya berada. Mereka tidak menemukan apa-apa selain lautan biru yang dalam dan tak berujung. Instrumen mereka menunjukkan kedalaman lebih dari 1.400 meter. Pulau itu, yang telah menjadi bagian dari geografi kita yang diterima, ternyata hanyalah hantu. Sebuah ilusi yang bertahan selama lebih dari 1 abad. Bagaimana ini bisa terjadi? Satu penjelasan yang paling mungkin adalah kesalahan kartografi sederhana yang terus diulang. Mungkin seorang pelaut pada abad ke-19 salah mencatat pengamatannya. Mungkin itu adalah fata morgana, atau bahkan sekumpulan batu apung raksasa yang disalahartikan sebagai daratan. Sekali kesalahan itu masuk ke dalam peta yang dihormati, seperti peta yang dibuat oleh British Admiralty, peta-peta lain akan menyalinnya tanpa verifikasi. Kesalahan itu kemudian hidup, diabadikan dari generasi ke generasi pembuat peta, menjadi sebuah kebenaran kolektif yang pada dasarnya tidak nyata. Ini adalah pengingat yang kuat tentang betapa rapuhnya pengetahuan kita. Namun, ada juga pulau-pulau lain yang hilangnya tidak dapat dijelaskan dengan mudah. Pulau Bermeja misalnya, pernah dipetakan di lepas pantai semenanjung Yucatan di Teluk Meksiko. Keberadaannya sangat penting bagi Meksiko, karena akan memperluas zona ekonomi eksklusifnya secara signifikan, memberinya hak atas ladang minyak yang kaya.
Namun ketika ekspedisi modern dikirim untuk menemukannya, Bermeja juga telah lenyap. Apakah pulau itu tenggelam akibat pergeseran lempeng tektonik atau kenaikan permukaan laut? Ini adalah kemungkinan yang masuk akal, mengingat wilayah tersebut aktif secara geologis. Beberapa teori yang lebih spekulatif bahkan mengarah pada kemungkinan konspirasi. Mungkinkah Bermeja sengaja dihilangkan oleh kekuatan asing untuk mencegah Meksiko mengklaim sumber daya minyak yang berharga? Ide ini mungkin terdengar seperti fiksi, tetapi dalam permainan geopolitik dengan taruhan tinggi, hal-hal yang lebih aneh telah terjadi. Kisah-kisah semacam ini menunjukkan bahwa hilangnya sebuah pulau dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesalahan manusia yang sederhana hingga proses geologis yang dahsyat. Pada akhirnya, pulau-pulau hantu ini berfungsi sebagai metafora yang kuat. Mereka mengingatkan kita bahwa peta, alat yang kita andalkan untuk memahami dunia kita, tidak selalu sempurna. Mereka adalah representasi, bukan realitas itu sendiri. Di antara garis dan simbol, ada ruang untuk kesalahan, misteri, dan bahkan kebohongan. Setiap daratan yang hilang adalah sebuah lubang dalam pengetahuan kita, sebuah teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan, atau mungkin sebuah rahasia yang ditakdirkan untuk tetap terkubur selamanya di bawah ombak. Konsep alam semesta kita hanyalah satu dari banyak realitas yang ada secara bersamaan, telah lama menjadi bahan pokok fiksi ilmiah. Namun bagi sebagian orang, gagasan tentang dimensi paralel lebih dari sekadar fantasi. Mereka mengklaim telah mengalami pergeseran, sekilas pandang ke dunia lain yang hampir identik dengan dunia kita, tetapi dengan perbedaan yang halus dan meresahkan. Fenomena ini yang sering disebut sebagai efek Mandela, menggambarkan ingatan kolektif yang dimiliki banyak orang tentang suatu peristiwa atau detail yang bertentangan dengan catatan sejarah yang ada. Nama itu sendiri berasal dari keyakinan luas bahwa Nelson Mandela meninggal di penjara pada tahun 80-an. Padahal kenyataannya ia dibebaskan dan hidup hingga tahun 2013. Mereka yang mengalami efek Mandela seringkali memiliki ingatan yang sangat jelas. Mereka mungkin bersumpah bahwa judul buku anak-anak adalah The Berenstain Bears, bukan The Berenstain Bears, atau bahwa karakter Star Wars, C-3PO, seluruhnya berwarna emas, padahal salah satu kakinya sebenarnya perak. Para skeptis mengaitkan ini dengan ketidaksempurnaan ingatan manusia, sebuah proses yang dikenal sebagai konfabulasi, di mana otak mengisi celah-celah dengan informasi yang salah namun masuk akal. Namun bagi mereka yang mengalaminya, rasanya jauh lebih nyata, seolah-olah mereka mengingat sebuah garis waktu yang berbeda, sebuah realitas yang telah mereka tinggalkan. Salah satu kasus yang paling menarik dan membingungkan yang sering dikaitkan dengan pergeseran dimensi adalah kisah Lerina Garcia Gordo. Pada tahun 2008, seorang wanita Spanyol dengan nama ini terbangun di suatu pagi dan menemukan bahwa dunianya telah berubah. Tempat tidurnya berbeda, pakaian di lemarinya bukan miliknya, dan yang paling mengganggu, kekasih yang telah bersamanya selama berbulan-bulan tidak ada. Ketika dia mencoba menghubunginya, dia menemukan bahwa pria itu tinggal di alamat yang berbeda dan menjalin hubungan dengan orang lain. Seolah-olah seluruh sejarah hubungan mereka telah terhapus. Lerina juga menemukan keanehan lain. Pekerjaan yang telah ia tinggalkan beberapa bulan sebelumnya, kini menjadi tempat kerjanya saat ini, sia. Sementara perusahaan tempat ia seharusnya bekerja, tidak memiliki catatan tentang dirinya. Keluarganya sendiri tampaknya tidak menyadari adanya perubahan apapun, meskipun mereka mengingat detail-detail kecil dari masa lalunya secara berbeda. Merasa putus asa dan terasing, dia mencari bantuan psikologis, tetapi tidak ada diagnosis yang bisa menjelaskan pengalamannya. Dia merasa seperti orang asing di dunianya sendiri, seorang pelancong yang tanpa sengaja melintasi perbatasan antara dua realitas yang hampir identik. Kisah Lerina, apakah itu produk dari gangguan neurologis yang langka atau bukti nyata dari pergeseran dimensional? Menyoroti ketakutan mendasar manusia, kehilangan pijakan kita pada realitas.
Bayangkan terbangun dan menemukan bahwa orang-orang yang Anda cintai tidak mengenali Anda, atau bahwa sejarah hidup Anda telah ditulis ulang. Ini adalah isolasi yang paling dalam, sebuah pengasingan yang tidak dapat dijelaskan atau dibagikan. Kisah-kisah ini memaksa kita untuk mempertanyakan sifat realitas itu sendiri. Apakah mungkin ada versi tak terbatas dari diri kita, menjalani kehidupan yang sedikit berbeda di alam semesta paralel yang tak terhitung jumlahnya? Dan bisakah, dalam kondisi yang sangat langka, seseorang tanpa sengaja tergelincir dari satu aliran realitas ke aliran realitas lainnya? Fisika kuantum, dengan teorinya tentang multiverse, memang memungkinkan kemungkinan seperti itu, meskipun masih berada di ranah spekulasi teoretis. Misteri dimensi paralel tetap menjadi salah satu teka-teki paling mendalam, sebuah pengingat bahwa alam semesta mungkin jauh lebih aneh dan lebih kompleks daripada yang dapat kita bayangkan. Di seluruh dunia, ada tempat-tempat yang tertutup bagi kita. Bukan karena medan yang sulit atau iklim yang ekstrem, tetapi karena larangan yang diberlakukan oleh manusia. Tempat-tempat ini diselimuti kerahasiaan, dijaga ketat, dan memicu imajinasi kita tentang apa yang mungkin tersembunyi di baliknya. Salah satu yang paling terisolasi adalah Pulau Sentinel Utara di Teluk Benggala. Pulau ini adalah rumah bagi suku Sentinel, salah satu kelompok masyarakat terakhir di dunia yang tetap tidak tersentuh oleh peradaban modern. Mereka telah hidup dalam isolasi total selama puluhan ribu tahun. Pemerintah India telah menetapkan pulau itu dan perairan di sekitarnya sebagai zona eksklusi. Siapapun yang mencoba mendekat akan disambut dengan permusuhan, seringkali dengan hujan panah. Upaya kontak di masa lalu hampir selalu berakhir dengan kekerasan. Isolasi ini adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ini melindungi suku Sentinel dari penyakit dunia luar yang tidak memiliki kekebalan terhadapnya, dan melestarikan cara hidup mereka yang unik. Di sisi lain, itu membuat mereka menjadi salah satu misteri antropologis terbesar di dunia. Kita tidak tahu apa-apa tentang bahasa, kepercayaan, atau struktur sosial mereka. Di ujung spektrum yang lain, kita memiliki Area 51, pangkalan militer terpencil di Gurun Nevada, Amerika Serikat. Selama beberapa dekade, keberadaannya bahkan tidak diakui secara resmi oleh pemerintah AS. Kerahasiaan ekstrem yang menyelimuti fasilitas ini telah menjadikannya pusat dari teori konspirasi yang tak terhitung jumlahnya, terutama yang berkaitan dengan kehidupan di luar bumi. Cerita tentang piring terbang yang jatuh, otopsi alien, dan rekayasa balik teknologi luar angkasa telah menjadi bagian dari cerita rakyat modern yang dipicu oleh penampakan aneh di langit di atas gurun. Meskipun penjelasan resmi adalah bahwa Area 51 adalah tempat untuk mengembangkan dan menguji pesawat mata-mata dan teknologi militer canggih, seperti pesawat U-2 dan F-Side Nighthawk, kurangnya transparansi terus memicu spekulasi. Peringatan keras untuk tidak mendekat, patroli keamanan yang konstan, dan sensor di atas kepala menciptakan aura misteri yang hampir tak tertembus. Apapun kebenaran yang tersembunyi di balik pagar kawat berduri itu, Area 51 adalah simbol dari jurang pemisah antara pengetahuan publik dan rahasia yang dijaga oleh negara. Jauh di bawah tanah Norwegia, di dalam sebuah gunung di Kepulauan Svalbard yang beku, terdapat fasilitas terlarang lainnya, tetapi dengan tujuan yang sangat berbeda. Svalbard Global Seed Vault, atau yang kadang-kadang disebut kubah kiamat, adalah benteng yang dirancang untuk melindungi keanekaragaman hayati tanaman di planet kita. Di dalamnya, jutaan benih dari hampir setiap varietas tanaman yang dikenal di dunia disimpan dalam kondisi beku, aman dari bencana alam, perang, atau perubahan iklim. Ini adalah polis asuransi utama bagi pasokan makanan dunia. Meskipun tujuannya mulia dan transparan, akses ke berangkas itu sendiri sangat dibatasi. Hanya segelintir orang yang diizinkan masuk, dan hanya ketika ada setoran atau penarikan benih yang dijadwalkan. Keamanannya yang canggih dan lokasinya yang terpencil dirancang untuk memastikan bahwa koleksi yang tak ternilai ini akan bertahan selama berabad-abad,
bahkan jika peradaban manusia runtuh. Tempat-tempat terlarang ini, dari pulau suku terasing hingga pangkalan militer rahasia dan brankas benih Arktik, masing-masing menceritakan sebuah kisah tentang apa yang kita hargai, apa yang kita takuti, dan apa yang ingin kita lindungi dari dunia luar. Sejarah manusia tertulis dalam benda-benda yang kita tinggalkan. Tembikar, peralatan, dan monumen menceritakan kisah tentang siapa kita dan bagaimana kita hidup. Namun, sesekali, para arkeolog menemukan artefak yang tampaknya tidak sesuai dengan masanya. Objek yang menunjukkan tingkat pengetahuan atau teknologi yang seharusnya tidak ada pada peradaban yang membuatnya. Objek-objek anomali ini, yang dikenal sebagai out-of-place artifacts atau OUPART, menantang pemahaman kita tentang masa lalu dan membuka pintu bagi teori-teori yang luar biasa. Salah satu contoh yang paling membingungkan adalah baterai Baghdad. Ditemukan pada tahun 30-an di dekat Baghdad, Irak. Artefak ini terdiri dari sebuah pot tanah liat, sebuah silinder tembaga di dalamnya, dan sebatang besi yang digantung di tengah silinder. Berasal dari periode Parthia sekitar 2000 tahun yang lalu, konfigurasinya sangat mirip dengan sel galvanik sederhana, sebuah baterai. Jika diisi dengan cairan asam seperti jus anggur atau cuka, perangkat ini dapat menghasilkan arus listrik kecil. Ini adalah penemuan yang mengejutkan, karena pemahaman konvensional kita adalah bahwa listrik tidak ditemukan sampai akhir abad ke-15 oleh Alessandro Volta. Jika itu memang sebuah baterai, untuk apa orang Parthia kuno menggunakannya? Beberapa teori menunjukkan bahwa itu mungkin telah digunakan untuk penyepuhan listrik, proses melapisi satu logam dengan lapisan tipis logam lain. Teori lain yang lebih esoteris berspekulasi bahwa itu mungkin telah digunakan dalam ritual keagamaan atau untuk tujuan medis, mungkin untuk memberikan kejutan listrik kecil sebagai bentuk terapi. Apapun tujuannya, baterai Baghdad menunjukkan bahwa pemahaman kuno tentang elektrokimia mungkin jauh lebih maju daripada yang kita duga sebelumnya. Misteri lain yang sama membingungkannya datang dari pegunungan terpencil di perbatasan Tiongkok-Tibet. Pada tahun 38, sebuah ekspedisi menemukan serangkaian gua yang berisi kerangka-kerangka aneh dengan tengkorak besar dan tubuh kurus. Di dekatnya, mereka menemukan ratusan piringan batu, yang dikenal sebagai piringan dropa. Piringan-piringan ini, berdiameter sekitar 30 cm, memiliki lubang di tengahnya dan alur spiral yang diukir di permukaannya. Yang lebih luar biasa lagi, ketika diperiksa lebih dekat, alur tersebut dikatakan terdiri dari hieroglif kecil yang menceritakan sebuah kisah yang luar biasa. Kisah yang diduga diuraikan dari piringan-piringan itu berbicara tentang pesawat ruang angkasa dari planet yang jauh yang jatuh di pegunungan itu 12.000 tahun yang lalu. Para penumpangnya, yang dikenal sebagai dropa, tidak dapat memperbaiki kapal mereka dan terdampar di bumi. Kisah ini tentu saja sangat kontroversial dan sebagian besar dianggap sebagai tipuan oleh komunitas ilmiah arus utama. Piringan-piringan asli itu sendiri telah hilang secara misterius, membuatnya mustahil untuk diverifikasi. Namun, legenda itu tetap ada, memicu imajinasi para pendukung teori astronot kuno. Artefak-artefak seperti baterai Baghdad dan piringan dropa memaksa kita untuk menghadapi kemungkinan bahwa sejarah tidak sederhana yang kita kira. Apakah mereka bukti dari peradaban kuno yang hilang dan canggih? Atau mungkin bukti kontak dengan pengunjung dari dunia lain? Atau, apakah mereka hanyalah salah tafsir, objek biasa yang diberi makna luar biasa oleh imajinasi kita yang bersemangat? Mungkin kita tidak akan pernah tahu pasti, tetapi keberadaan mereka berfungsi sebagai pengingat yang rendah hati bahwa masa lalu masih menyimpan rahasia yang dalam, menunggu untuk digali. Di seluruh dunia, dari Kanada yang dingin hingga Australia yang panas, orang-orang melaporkan mendengar suara yang aneh dan meresahkan yang tampaknya datang dari langit itu sendiri. Suara-suara ini, yang sering digambarkan sebagai dengungan bernada rendah, geraman logam, atau suara seperti terompet yang megah,
telah direkam dan dibagikan secara online, memicu kebingungan dan ketakutan. Fenomena yang dikenal sebagai The Hum atau Sky Trumpets ini tidak memiliki sumber yang jelas dan tidak dapat dijelaskan oleh peristiwa cuaca atau aktivitas manusia yang diketahui. Mereka muncul tanpa peringatan dan bisa berlangsung selama beberapa menit sebelum menghilang secepat kemunculannya. Salah satu aspek yang paling membingungkan dari suara-suara ini adalah sifatnya yang global dan seragam. Rekaman dari berbagai belahan dunia, yang dibuat oleh orang-orang yang berbeda pada waktu yang berbeda, seringkali menangkap suara yang sangat mirip. Ini menunjukkan bahwa apapun yang menyebabkannya, itu bukanlah fenomena lokal yang terisolasi. Para ilmuwan telah berjuang untuk memberikan penjelasan. Beberapa berpendapat bahwa suara-suara itu mungkin merupakan hasil dari fenomena alam yang belum sepenuhnya dipahami, seperti emisi radio frekuensi rendah dari aurora, atau interaksi antara sabuk radiasi Van Allen dan atmosfer bumi. Teori lain menunjukkan bahwa sumbernya mungkin berasal dari bawah tanah. Pergeseran lempeng tektonik, atau pelepasan gas bertekanan tinggi dari dalam kerak bumi, dapat menghasilkan gelombang suara frekuensi rendah yang merambat melalui tanah dan ke atmosfer, menciptakan gema yang aneh dan bergema. Ini bisa menjelaskan mengapa suara-suara itu sering terasa seolah-olah datang dari mana-mana sekaligus. Namun, tidak ada korelasi yang jelas antara laporan suara dan aktivitas seismik yang tercatat, membuat teori ini sulit untuk dibuktikan. Tentu saja, di mana ada misteri, di situ ada spekulasi yang lebih liar. Beberapa orang percaya bahwa suara-suara itu adalah bukti dari proyek militer rahasia, seperti HAARP, High Frequency Active Auroral Research Program, yang dituduh mampu memanipulasi ionosfer untuk berbagai tujuan. Yang lain melihat makna apokaliptik dalam suara-suara itu, menafsirkannya sebagai tanda-tanda akhir zaman atau terompet malaikat yang diramalkan dalam teks-teks keagamaan. Teori-teori ini, meskipun kurang bukti, mencerminkan kecemasan mendalam yang dapat ditimbulkan oleh fenomena yang tidak dapat dijelaskan. Bagi mereka yang mengalaminya secara langsung, pengalaman itu bisa sangat meresahkan. Bayangkan berdiri di luar pada hari yang tenang, dan tiba-tiba mendengar suara gerinda logam yang memekakkan telinga datang dari langit biru yang cerah. Tidak ada pesawat, tidak ada konstruksi, tidak ada sumber yang terlihat. Hanya suara itu yang memenuhi udara dengan kehadiran yang tak terlihat dan tak menyenangkan. Ini adalah pelanggaran terhadap tatanan alam yang kita harapkan. Sebuah pengingat bahwa indera kita mungkin tidak selalu memberitahu kita seluruh cerita. Pada akhirnya, suara-suara dari langit tetap menjadi salah satu misteri pendengaran paling luas di zaman modern. Apakah itu fenomena geofisika, produk sampingan dari teknologi manusia, atau sesuatu yang sama sekali lain, kita tidak tahu. Suara-suara itu terus muncul secara sporadis di seluruh dunia. Gema misterius di atmosfer kita. Sebuah teka-teki sonik yang menantang para ilmuwan dan memicu imajinasi kita. Meninggalkan kita untuk bertanya-tanya tentang kekuatan tak terlihat yang membentuk dunia kita. Taman Nasional Amerika adalah beberapa benteng alam liar terakhir di benua itu. Lanskap yang luas dan megah ini menawarkan pelarian, keindahan, dan petualangan. Namun di balik keindahan pemandangan mereka tersembunyi statistik yang meresahkan. Setiap tahun, ratusan orang hidup dalam batas-batas taman ini, dan sementara sebagian besar akhirnya ditemukan, sebagian kecil menghilang tanpa jejak. Kasus-kasus ini, yang sering kali terjadi dalam keadaan yang aneh dan tidak dapat dijelaskan, telah menjadi subjek penelitian intensif oleh penulis seperti David Paulides, yang menciptakan istilah Missing Fortschrittenleft untuk menggambarkan fenomena tersebut. Paulides dan peneliti lain telah mengidentifikasi pola yang mengganggu dalam kasus-kasus ini. Korban sering kali hilang dalam sekejap mata, terkadang dari dekat anggota keluarga atau kelompok. Mereka sering ditemukan bermil-mil jauhnya dari tempat terakhir kali mereka terlihat, di medan yang seharusnya tidak dapat mereka jangkau, terutama jika mereka anak-anak atau orang tua.
Pakaian atau sepatu mereka mungkin hilang, meskipun tidak ada tanda-tanda perlawanan atau serangan hewan. Anjing pelacak seringkali tidak dapat mengikuti aroma mereka, seolah-olah mereka baru saja lenyap ke udara tipis. Salah satu kasus yang paling membingungkan adalah hilangnya Dennis Martin pada tahun 1969 di Taman Nasional Great Smoky Mountains. Bocah 6 tahun itu sedang bermain petak umpet dengan saudara laki-laki dan teman-temannya ketika dia menghilang di balik semak-semak. Meskipun pencarian besar-besaran diluncurkan segera, melibatkan ratusan sukarelawan dan pasukan khusus Angkatan Darat, tidak ada jejak Dennis yang pernah ditemukan. Satu-satunya petunjuk aneh adalah laporan dari keluarga lain yang pada hari itu mendengar teriakan yang mengerikan dan melihat sosok seperti beruang berbulu kasar membawa sesuatu di bahunya. Teori tentang apa yang terjadi pada orang-orang ini berkisar dari yang biasa hingga yang fantastis. Penjelasan konvensional mencakup serangan hewan, meskipun seringkali kurangnya bukti fisik membuatnya tidak mungkin. Hipotermia yang menyebabkan perilaku tidak rasional atau tersesat dan menyerah pada unsur-unsur alam. Namun, keadaan aneh dari banyak kasus ini telah membuat beberapa orang mencari penjelasan yang lebih tidak biasa. Mungkinkah ada predator yang tidak dikenal yang mengintai di kedalaman hutan belantara ini, makhluk seperti Bigfoot atau kriptid lain yang belum ditemukan oleh sains? Teori yang lebih fantastis lagi mengusulkan kemungkinan adanya portal dimensi atau jendela waktu. Mungkinkah orang-orang ini secara tidak sengaja tersandung ke dalam semacam anomali spasial temporal, menarik mereka keluar dari realitas kita? Ide ini mungkin terdengar seperti fiksi, tetapi bagi keluarga yang putus asa mencari jawaban, penjelasan apapun, betapapun anehnya, dapat menawarkan secercah harapan atau pemahaman. Kurangnya penutupan dalam kasus-kasus ini adalah apa yang membuatnya begitu menghantui. Fenomena orang hilang di Taman Nasional adalah pengingat yang mengerikan akan kekuatan alam liar dan batas-batas pengetahuan kita. Hutan-hutan ini, meskipun dipetakan dan dipatroli, masih merupakan tempat yang liar dan tak terduga. Mereka adalah ranah di mana aturan peradaban dapat dengan cepat runtuh, meninggalkan kita rentan terhadap kekuatan yang tidak kita pahami. Setiap orang hilang adalah sebuah cerita tanpa akhir. Sebuah pertanyaan yang tergantung di udara tipis pegunungan, gema keheningan di hutan belantara yang luas. Perjalanan kita melalui bayang-bayang misteri telah membawa kita dari kedalaman lautan ke tepi realitas itu sendiri. Kita telah merenungkan pulau-pulau yang lenyap dari peta kita, mempertimbangkan kemungkinan adanya dunia paralel yang bersembunyi di balik tabir persepsi kita, dan mengintip ke tempat-tempat yang dijaga paling ketat di planet ini. Setiap teka-teki, mulai dari artefak kuno yang menantang sejarah, hingga suara tak dikenal dari langit dan orang-orang yang hilang di alam liar, berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa kita hanyalah penjelajah di dunia yang masih menyimpan banyak rahasia. Kebenaran seringkali lebih aneh dari fiksi, dan misteri-misteri ini mendorong batas-batas pemahaman kita. Mereka memaksa kita untuk bertanya, untuk berspekulasi, dan untuk mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang tampaknya mustahil. Sekarang, saya ingin mendengar dari Anda. Dari semua teka-teki yang telah kita jelajahi hari ini, misteri mana yang paling menarik bagi Anda? Apakah itu kisah tragis Lerina Garcia Gordo yang terperangkap di antara dua dunia? Atau mungkin daya pikat diam-diam dari piringan Dropa? Bagikan pemikiran dan teori Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi dan perdebatan adalah cara kita menerangi sudut-sudut tergelap dari pengetahuan kita. Misteri-misteri dunia tidak ada habisnya, dan perjalanan kita untuk memahaminya baru saja dimulai. Jika Anda terpesona oleh yang tidak dapat dijelaskan seperti saya mengundang Anda untuk terus menjelajah bersama saya. Pastikan Anda berlangganan dan nyalakan notifikasi, karena di video berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam ke dalam teka-teki kuno dan fenomena modern yang terus membingungkan para pemikir terbesar di dunia.
Terima kasih telah bergabung dengan saya, Armando Bali, dalam ekspedisi menuju yang tidak diketahui ini. Sampai kita bertemu lagi, teruslah bertanya, dan jangan pernah berhenti bertanya-tanya.